Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi pada pertemuan mata kuliah Statistik Bisnis. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara menginput data di Excel, memindah dari Excel ke SPSS. Kita juga sudah belajar tentang macam-macam data, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana biasanya ketika deskripsi atau tesis itu ada yang istilahnya itu kuantitatif deskriptif atau analisis kuantitatif deskriptif. Itu bagaimana data yang bentuknya angka itu bisa ditampilkan secara kuantitatif dan bisa dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Nah, itu sudah ada fiturnya di SPSS, walaupun sebenarnya menggunakan aplikasi Excel pun kalian bisa untuk kuantitatif deskriptif ini. Tapi karena kita belajarnya SPSS, kita pakai SPSS karena nanti saling berkaitan dengan step-step selanjutnya. Nah, biasanya kuantitatif deskriptif itu ditampilkan di bagian sebelum uh, analisis inferensial. Jadi sebelum menguji hipotesis, sebelum mengestimasi, nah itu kita menampilkan data atau kalau di kualitatif itu ada istilahnya gambaran umum. Nah, itu tuh kita tampilkan tuh ini datanya. Nah, biasanya dalam skripsi tesis itu ada istilahnya itu analisis karakteristik responden atau demografinya, yaitu berarti seperti agama, kemudian pendidikan, kemudian itu yang kalian bikin dalam kuesioner lah. Nah, dalam kasus ini karena kalian tidak bikin kuesioner, maka kita ya terima saja mengklasifikasikan apa yang sudah mereka bikin. Yang kedua adalah analisis statistik deskriptif variabel. Itu variabelnya yang ada PR1, PR2, PR3 yang bentuk datanya itu interval, itu dianalisis secara deskriptif seperti itu. Nah, kita kan kemarin udah belajar tentang skala perhitungan nominal, ordinal, dan interval. Kalau nominal kan cuma pembeda, ordinal itu urutan. Nah, interval ini yang bisa ada rata-rata, kemudian ada nah ini contohnya, bisa ada rata-rata, bisa ada frekuensi, bisa ada range, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang data ordinal kayak jenis kelamin itu nggak bisa di rata-rata gitu. Bisanya cuma di apa namanya itu di frekuensinya aja, jumlahnya berapa seperti itu. Frekuensi distributif gitu. Misalnya itu kalau yang baik nominal mau ordinal itu dia cuma frekuensi distributif itu pengulangan. Jadi misalnya contoh yang agamanya Islam itu berapa orang sih? Ya, itu bisa dihitung. Tapi kok agama Islam dibagi agama Kristen itu tidak bisa. Tapi untuk mencari tahu berapa jumlahnya orang agama Islam, berapa banyak orang dengan gaji 3 juta dan 4 juta. Nah, itu baru yang bisa seperti itu. Nah ini tugas belum. Langsung saja kita mulai praktek biar gampang. Nah, mari kita praktek. Nah, kita lihat ketika teman-teman sudah belajar yang kemarin, kalau teman-teman sudah belajar semua, udah dirubah, ini desimalnya udah 0 semua, pencet. Emailnya udah 0, kemudian value-nya sudah ada, kemudian ininya udah ditulis, ini kan scale kan, mulai jadi PR itu kan variabel karena dia bentuknya angka. Nah, itu udah diganti scale semua, maka kalian bisa langsung mulai untuk analisis kuantitatif deskriptif. Mari kita mulai. Yang pertama, langkah pertama adalah yang pertama satu kan, klik analisis. Ini agak beda karena saya pakai MacBook, biasanya pakai yang Windows. Nah, ini analyze. Ini data saya agak beda loh ya sama kalian yang pakai kemarin. Yang penting kalian ikutin step-stepnya aja gitu, karena ada angkanya beda ini datanya. Ini analyze, kemudian ini ada tulisannya deskriptif statistik. Nah, nanti yang kita pakai ada dua, ada frekuensi sama deskriptif. Kita ke frekuensi dulu. Nanti kalau kalian nggak tahu, nanti kalian bisa di stop aja videonya, kalian balik lagi ke sebelumnya.
frekuensi. Nah, kita keluarkan dulu. Frekuensi ini adalah data-data nominal dan ordinal yang biasanya kita gunakan untuk itu. Meskipun data yang lain juga kita bisa, data ini juga bisa PR kita masukkan ke frekuensi bisa sebenarnya. Cuman itu nggak penting, nggak kita butuhkan. Maka untuk menganalisis demografi kita tentukan aja namanya, nggak usah nama karena nama kan beragam, jadi nggak usah. Ya kita butuhnya apa? Oh saya butuh jenis kelamin. Contoh ya kita pakainya jenis kelamin, usia, agama, status pernikahan, pendidikan, kemudian pekerjaan, pendapatan. Udah. Udahin aja. Kita pakainya ini aja. Saya pendapat yang lain tuh nggak usah. Yang ini nggak usah. Karena ini pertanyaannya bukan demografi. Dia lebih kepada karakter responden. Intinya sama sih. Selama itu nominal, itu bisa diuji. Tapi kita tuh belajar sekarang itu adalah demografiknya dulu. Terus kita pindah ke sini. Set. Nah, nanti ada statistiknya. Biarin seperti ini aja. Apa adanya. Ini juga sama, nggak usah dirubah karena kita cuma butuh frekuensinya aja. Nah, nanti hasilnya akan keluar. Ini kita lihat jenis kelamin itu adalah 0, artinya yang missing ya. Jadi kalau misalnya ada data yang hilang, nanti bisa dicari. Oh, ternyata valid 434, 434. Nah, nanti kalau ada datanya yang hilang, itu ya bisa ketahuan mana yang hilang. Misalnya di sini ada 1, ternyata ini 424 yang 433, berarti ada 1 yang hilang seperti itu. Maka kita bisa tahu, oh ini kelamin laki-lakinya sekian, perempuannya sekian, usia sekian, agama sekian, pernikahan sekian, nah pekerjaan sekian, ini gajinya sekian. Karena gajinya dia salah ini, yang bikin kuesioner salah, yang salah pendapatan, harusnya dibikin nggak ngisi sendiri ya. Ini kan jadi belum kerja, belum ada pendapatan, ini salah. Jadi nanti yang kalian copy cuma cukup dari sampai dari jenis kelamin. Ini yang salah bukan kalian yang bikin kuesioner. Jadi jenis kelamin sampai pekerjaan aja, sampai pekerjaan. Karena yang ini ada caranya sendiri untuk merapikan sampai pekerjaan. Nah, ketika sudah sampai seperti ini, kalian copy lampirannya, kalian masukkan ke mana? Nah, copy di sini, paste. Ini agak ini ya. Ini kalian sesuai sendiri. Copy. Nah, caranya cuma gampang, klik kanan, ada copy, kemudian kalian masukkan ke sini. Kalian salin semua lampirannya. Ini biasanya kalau dalam penelitian tuh digunakan untuk lampiran. Nah, kayak gitu sampai seterusnya. Itu buat jadi lampiran. Nah, yang saya sebutkan tadi, kenapa Pak ada yang missing? Contoh ya, saya bikin seakan-akan nih yang di P yang tadi apa Pak? Yang tak kosongin itu oh ini ada yang si salah satu orang bagian pendidikan terakhir tak kosongin. Nah, tak kosongin. Kemudian pekerjaannya itu ada yang tak kosongin 1. Nah, coba kita running lagi. Kita kemudian analyze, kita deskriptif, kita frekuensi dulu. Ini masih yang frekuensi. Nah, kita running lagi. Loh, ini harusnya ada yang hilang gitu. Coba kita cek lagi. Harusnya ini harusnya itu yang ada missing yang 1 atau 2 atau 3 gitu ya, ada yang missing. Mana nih? Nah ini harusnya. Oh kalau huruf nggak berlaku ya. Maaf. Jadi kalau yang ini nggak bisa dicek. Yang bisa dicek itu di angkanya. Nah itu. Kita langsung saja balik. Ya. Kalau sudah, itu tahap selanjutnya kita kan tadi udah demografinya. Kita sudah mencari demografi, jadi itu karakter dari responden yang mengisinya. Kemudian selanjutnya adalah sebelum itu ya, yang demografi contohnya nanti seperti ini.
Kalau yang demografi di dalam skripsi atau tesis ini ya, analisis karakteristik responden. Nah, ini ada 434, kemudian ini datanya. Nah, nanti dibikin yang rapinya seperti lampirannya kayak tadi, yang ada valid, persen, ada minimum, ada kumulatif dan sebagainya. Tapi kalau di dalam tabel dibuat yang rapi di dalam bagian skripsinya, di dalam skripsi, tabelnya dimasukkan cuma butuh jumlah sama persentasenya aja. Jumlah persentase, usia berapa, jumlah persentase, status pernikahan, yang menikah, yang belum menikah sekian, mahasiswi ini sekian, ini gaji, ini maksudnya sekian. Ya untuk gaji ada yang salah, dia pendapatannya itu ada yang nggak rapi karena dia nggak pakai per poin. Nanti kita belajarnya bikin kuesioner itu di marketing research, nanti belajarnya di situ. Nah, kemudian dia menganalisis deskriptifnya, kuantitatif deskriptifnya. Kemudian dijelaskan misalnya ini mengenai karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin, usia bla 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 bla. Sebanyak 290 responden dari 434 tentang usia sebanyak 213 responden. Jika dia kayak kemarin kalian tak kasih tugas untuk belajar mendeskripsikan itu. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke ke sini lagi. Kita udah nih belajar tentang yang frekuensi. Sekarang kita belajar yang deskriptif. Nah, ini kan frekuensi kan. Walaupun namanya deskriptif statistik, itu dibagi jadi banyak. Yang kita pakai yang frekuensi untuk yang variabel nominalnya. Deskriptif itu untuk yang PR-nya atau variabelnya. Nah, kalau ini kan data responden. Kalau deskriptif ini yang bisa, nah kalian bisa lihat kan, yang bisa masuk di sini adalah data-data nominal, angka. Kita balikin dulu. Nah, yang bisa seperti ini adalah angka seperti itu. Jadi yang kayak ada nama, jenis kelamin, usia, agama itu nggak ada semua, nggak bisa masuk gitu. Karena dia harus datanya nominal. Gitu. Yang ini juga harusnya nominal, cuma saya lupa ngedit. Nah, tadi dulu. Karena ini datanya bentuknya angkanya. Kita hapus saja lah. Nanti kita belajar nanti clear. Nah, ini ada nah, balik lagi, kemudian kita analisis, kita deskriptif, kita langsung masukkan semuanya. Kita balikan dulu, yang kita pakai dari PR1 sampai selesai. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masukkan. Kemudian optionnya kita cuma butuhnya, sebenarnya kita butuhnya rata-ratanya saja sih. Jadi totalnya itu enggak usah. Standar deviasinya enggak usah. Variannya enggak usah. Kita klik. Oke. Dia tergantung bawaan aja, ini enggak terlalu penting. Nah, nanti akan ketahuan bahwasanya PR1 tuh rata-ratanya berapa, PR2 rata-ratanya berapa. Ini lebih ringkas kan. Nah, nanti itu kalian copy jadi lampiran juga gitu. Maka nanti keluarnya itu di sini. Di bagian analisis statistik deskriptif variabel. Maka dijelaskan ini analisis statistik, dan kalian bisa pause, bisa baca sendiri. Nah, ini ada skala 2, kemudian tidak 3 itu ini salah dia ini. 3 ini maksudnya itu 3 ini netral. Jadi 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, kemudian netral. Ini netral harusnya. Salah. Netral itu dengan skala 3. Enggak apa-apa, namanya manusia kan, skripsinya mahasiswa kan bisa salah. Nah, ini ada rasio intervalnya kan dari 1 sampai 5. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian penilaian variabel dihitung. Nah, nanti kan kalau 1 sampai 1,79 jadi sangat tidak setuju. Ini untuk skalanya menilai nanti rata-ratanya maksudnya ke setuju atau tidak gitu. Nah, ini bisa kita lihat kan, kita perlunya cuma ini totalnya. Nah, total rata-rata berarti kategorinya setuju. Kenapa setuju? 3,89. Ini ada di sini. Nanti kalian bisa screenshot aja. Nah,
3,89. Harusnya ini bukan setuju ini 3,89. 3,89 ini indikatornya ada yang salah ini. Harusnya tak kasih tahu ya. Interval dari 5, jadi 1 sampai 3,39. Ini 2,60. Ini harusnya kalau kategorinya nggak setuju nih, tapi ini cukup ini. Kalau yang 4 baru dia 3,4 betul. 3,89 betul. Maaf saya yang salah. Ini cukup setuju diganti ini netral. Nah, karena dia 3,40 sampai 4,19 dia kategorinya 3,89, maka dia setuju. Nah, nanti di tiap variabel itu ada namanya total min, total rata-rata. Yang ini kan, jadi contoh ya, jadi kalau bagi teman-teman yang belum belajar marketing research, variabel PR itu ada namanya variabel perceived risk, ya kan? Nah, perceived risk itu, satu variabel itu ada berbagai macam pertanyaan yang mewakili perceived risk. Jadi ini pertanyaan misalnya PR1, PR2, PR3, PR4 itu intinya adalah mengacu pada ini. Nah, kita harus butuh rata-ratanya. Butuh rata-rata dari PR1 sampai PR6. Cara mendapatkan total min-nya, rata-ratanya. Jadi kita bisa menyimpulkan variabel ini rata-rata apa sih? Setuju. Itu dari mana? Nah, ini udah benar, ini di screenshot aja intervalnya untuk membuat ini. Jadi yang nanti nilainya berapa, kan datanya agak beda. Beberapa ada yang beda karena udah dirubah. Itu nanti bisa mengklasifikasikan mereka ini setuju atau tidak. Kalau angkanya 1 sampai 1,79 berarti sangat tidak setuju dan lain sebagainya. Tapi untuk perlu total min itu ada rumusnya sendiri. Rumusnya itu seperti ini. Agak berat emang. Ya nggak apa-apa. Ingat, kita harus masuknya di transform. Ingat, kita masuknya di transform. Kemudian kita compute variable. Oke, complete variable. Kemudian kita kosongin aja. Kita ulangi. Nah, kita transform, kita compute variable. Aslinya ini kosong masih. Aslinya ini masih kosong. Aslinya ini kosong. Jadi target variabelnya kosong, numeriknya kosong. Yang kalian harus lakukan adalah membuat rata-rata dari semuanya. Dari variabel PR, kan ada PR yang ada banyak kan, PR 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu satu-satu. Pertama kita bikin variabel PR dulu. Variabel PR dulu. Kita bikinnya, ini untuk yang nama ini serah kalian ya. Tapi kalau saya sarankan ambil aja min, rata-rata aja. Min, rata-rata. Min itu artinya rata. Atau kalian bikin rata-rata pakai bahasa Indonesia juga apa, min, underscore, PR. Ini nanti kita akan menggabungkan semua variabel indikator ini jadi satu. Terus nanti kita masuknya ke, kan di sini ada function group untuk mengelompokkan. Kita ambil yang statistikal, kita cari statistikal. Nah, dapat statistikal. Di statistikal nanti ada median, ada min, ada SD, ada sum, ada variance. Kita ingin menyatukan minnya rata-rata, maka diklik ini min. Kemudian ini kan min ya, kita drag ke sini. Kita minnya kita klik, kita drag ke sini. Set, nanti akan ada rumusnya min kurung datanya. Nah, sebenarnya kita bisa caranya kita masukkan ke sini. Kita klik ininya. Kita drag ke sini. Tapi itu kelamaan. Kalau kalian tahu namanya, kalian tinggal tambah aja namanya, tapi harus sama persis. Ini kan PR1, maka kita harus PR2, PR3, PR 4, PR 5, berapa PR ini? Sampai 6 ya? PR 6. Setelah PR 1, 2, 3, PR 4 pastikan nama persis, jadi kita akan fokusnya di PR. Kita oke. Nanti akan compute min, dia execute. Jadi udah dieksekusi. Maka akan muncul variabel baru. Min PR. Jadi itu min PR ini dia gabungan dari PR1 sampai PR6.
Kemudian kalian bikin lagi sekarang PD. Habis PR kan PD. PD1 sampai PD3. Sama juga. Analyze, kemudian bukan transform, compute variable. Kemudian min. Kita ganti mau min apa nih? Min tadi PD ya. Min PD. PD berapa? Ini kita hapus karena PD1. PD ini cuma sampai 3 kan. Nah, PD1, PD2, PD3, nah, PD sampai 3. Ya betul. Terus kita oke. Nah, compute execute. Nah, kalau sudah kita cek nanti akan ada variabel baru lagi min PD rata-rata dan itu kalian lakukan sampai ke PI. Jadi ini nanti PI 1 2 3 4, kemudian PT dari PT1 sampai PT9 ini. Kalau kalian sudah, baru kalian bisa menemukan rata-ratanya. Analyze, kemudian deskriptif statistik, kalian masukkan ke deskriptif. Kalian cuma butuh, kalian keluarkan semua variabelnya, masukkan yang min aja. Ini kan saya baru 2, nanti kalian selesaikan sendiri ya, min-min yang lainnya, rata-rata yang lainnya. Masukkan. Oke. Nanti akan keluar rata-ratanya 3,462 rata-rata PR. Jadi nanti di sini rata-rata total ini agak salah ya. Agak beda karena ini bukan datanya beda dikit. Akhirnya terus kalian gantiin ditulis total min total rata-rata adalah 3,46. Artinya ini kan diketahui bahwa total min jawaban responden terhadap pernyataan pada variabel pasifis adalah sebesar sekian ya. Skor ini tergolong tinggi dan artinya setuju sebagaimana ini. Nanti kalian bisa menjelaskan. Nah, ini juga PD itu product description. PD yang tadi saya yang 3 doang itu. Gitu. Ini harusnya netral. 3 itu netral, salahnya netral. Nah, itu sama kalian lakuin terus sampai variabel PT terus PI. Nah, udah, itu belajar itu dulu. Sebelum yang lain itu dulu. Nah, jadi begitu. Jadi itu nanti langkah-langkahnya. Dan jangan lupa itu lampirannya di copy ke sini semua ya, hasil-hasilnya. Nah, ya, jadi nanti kalian bisa tahu PD rata-ratanya berapa, apa namanya. Oh ya, ini PD PR nanti masukkan ke PR. Kalau PD masukkan ke bagian PD sendiri. Tadi kan PR 1 2 3 4 5 6, nanti ini taruh di bawahnya. Yang 3,462. Kemudian PD. PD ini berarti kan yang ini nanti kalian masukkan ke sini nilai angkanya. Berarti maksudnya kategorinya apa? Kita cek di tabel yang ini. Tabel ini 1 sampai 1,79 itu sangat tidak setuju. Kemudian tidak setuju, netral, setuju. Seperti itu. Nah, sekarang nanti kalian kalau nggak bingung, Pak, saya bingung. Tonton berkali-kali sampai paham. Insya Allah terjawab semua. Kalian ikutin step-stepnya aja. Sekarang tugas nih. Nah, ini memang kalau statistik memang banyak tugas. Jadi kalian harus sabar. Mulai sekarang tapi dan seterusnya tugasnya itu per kelompok untuk memudahkan kalian. Karena banyak gitu. Jadi buatlah kelompok maksimal 3 orang. Tapi kalau mau sendiri nggak apa-apa, Pak. Saya kalau sama yang lainnya ngekor ke saya, Pak. Mereka nggak kerja, saya malas, Pak. Ini saya sendiri aja. Ya monggo nggak apa-apa, sendiri nggak apa-apa. Maksimal 3 orang. Nggak boleh kelompok 4 orang, nggak boleh. Kalau ada yang, Pak, udah 3 orang semua, Pak. Saya tinggal 2 orang sendiri. Yowes, kalian bikin kelompok isinya 2 orang, nggak apa-apa. Pak, semuanya udah 3 orang, Pak. Tinggal saya sendiri. Yaudah, kamu bikin sendiri. Gitu. Atau kamu bukan nyolong, ngambil yang kelompoknya 3 orang itu disuruh satunya itu ikut kelompok kamu. Tugasnya adalah satu membuat analisis karakteristik responden yang tadi ada nama gimana ya? Yang ada yang jenis kelamin, usia sampai di pekerjaan, pendapatan atau penghasilan nggak usah karena dia bikinnya nggak rapi, salah. Ingat sampai ke bagian ini pekerjaan, penghasilan nggak usah. Kemudian selanjutnya adalah bikin ini deskriptif analisis statistik deskriptif variabel. Yang kayak gimana? Yang kayak ini loh tadi saya bilang. Yang ini variabel PR tadi analisis
variabel deskriptif variabel yang ada PR1, PR2 itu. Nah, kemudian yang dikumpulkan itu ada 2 versi. Tapi langsung jadi satu ini ya, satu file ya. Satu file, entah kalian mau masukin PDF, buat terserah kalian. Pertama versi rapi. Versi rapi itu yang gimana? Versi rapi yang seperti ini, yang emang udah dibikin tabel, bikin ada total minyak, kemudian ada komentar-komentarnya, deskripsinya ini. Kalian bisa belajar, ini kalian frozen aja, kalian stop di YouTube-nya, kalian screenshot, kalian bisa nyontoh ini. Kemudian versi lampirannya apa yang kalian tadi loh, setiap hasil runningan dari ini kalian copy, misalnya kayak ini. Kalian bisa running, kalian copy, kalian paste, karena ini kan versi aslinya. Nah, itu biasanya kalau dalam skripsi itu masuk ke lampiran. Ini asli. Nah, versi rapinya kan nggak mungkin kalian bikin min PR, min PD kan enggak. Tapi kan itu min PR, min PD kan kalian pakai untuk di bagian ini aja, yang bawahnya aja. Di sini aja ya udah, jadi nggak perlu biar di bagian body, di bagian inti skripsi itu nggak terlalu banyak tulisan. Pak, kok masih nggak paham? Kamu tonton, bener-bener tonton sampai akhir, jangan tanya dulu sebelum kamu, jangan tiba-tiba, Pak tugasnya apa Pak, belum pernah nonton videonya tiba-tiba jawab di saya, Pak tugasnya apa Pak, saya kok nggak tahu ya, karena kan belum nonton. Wahai saudaraku, sahabat seumat muslim rahimakumullah. Nah, itu dari saya karena udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.